Assalamualaikum. Bu Amin hostnya ya Bu Amin ya? Ya, Ya, betul. host Bu Amin. Oh ya, itunya. Suaranya eho ya, Pak ya? Iya. Mantul. Kenapa mantul? Sebentar. Pak Aslah sudah masuk ya, Pak? Sudah. Itu saya pakainya yang ini Nikon 65309. Oh iya. Pak Aslah nanti share konten sendiri ya, Pak? Boleh, Mangga. Saya Coba. nggak bisa. Tuh, sekarang udah Bu Amin tuh intinya udah Bu Amin. Oke. Bentar, Pak. Dimulai saja, tak, Pak? Bu Eli sudah ada. Bu Eli, udah ada Bu Elinya. Iya. Mangga. Bu Eli sudah ada, Pak Aslah. Petugasnya kan sudah ada semua nih. Instruktur Pak Eki juga sudah ada. Ya, kita mulai ya, Pak ya. Mangga. Pak Eki. Yes, silakan dimulai aja Bu. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali video conference di virtual koordinator 6 Jawa Barat. Dan ini merupakan sesi terakhir perubahan jadwal pada hari ini ya. Perkenalkan saya Pinky Suwoyowati dari Katulo Sarang. Dalam hal ini bertindak sebagai dan untuk memandu acara ini nanti akan dipandu oleh Ibu Eli Musik. Beliau dari SCM dan materi yang akan ini berjudul Perilaku Organisasi Mengenal akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Aslah SF. Beliau dari SMK. Dan untuk para peserta, terima kasih sudah berpartisipasi ini dan tidak lupa nanti daftar setelah sebelum ke acara ini kemudahan kesusahan insyaallah selanjutnya waktu juga ya serahkan langsung kepada moderator Ibu Eli Muslik. Kepada Bu Eli saya Ya, terima kasih kepada Ibu Amin sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul walaupun dalam kondisi jarak jauh.
Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sehat dan bisa berkomunikasi secara langsung di dunia maya ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pembimbing yang alhamdulillah hadir pula serta Ibu Pembimbing. Terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita bisa mengambil hikmah dari apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Aslah. Mudah-mudahan sebelumnya mari kita sama-sama mengucapkan terlebih dahulu. Oleh Bapak Aslah. Sebelumnya kita sama-sama mengucapkan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Aslah adalah perilaku organisasi. Paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Aslah beliau adalah perilaku organisasi guru dari SMK Yapim Indramayu yang bertempat tinggal di Jalan Jongkara nomor 20 Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu. Jadi Bapak, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan paparan dari Bapak Aslah di Jalan Jongkara nomor 20 mengenai perilaku organisasi mengenal konflik. Mari Bapak Aslah, saya persilahkan. Kita sama-sama mendengarkan paparan dari Bapak Aslah mengenai perilaku organisasi mengenal konflik. Bapak Aslah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta PCT batch 6 khususnya grup 5. Pada hari ini, pada saat ini jam 8 kita mulai sesi ke-7 yang insya Allah akan nanti membawa materi perilaku organisasi dalam rangka mengenal konflik. Halo Bu Eli, dengar suara saya? Ya, mendengar Pak, cuma ini mantul ya. Suara saya jelas nggak Bu? Cuma ini mantul ya. Nah, itu. Iya. Jadi kedengarannya 2 kali atau gimana Suaranya ya? echo. Jelas sih jelas gitu. Ya, Pak. Nah, sudah sekarang sudah jelas. Ya, jelas sekarang. Sekarang udah jelas, Ya. udah jelas sekarang Bu. Oh ya, Jelas, sangat jelas. Ya. Silakan Pak dilanjut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kerahman rahimannya kita bisa bertemu kembali dalam video conference PCT batch 6 di grup 5 ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi dan saya kira materinya adalah sesuatu yang sudah kita lakukan dan sudah kita alami ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari yang namanya berorganisasi. Sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, kita pasti akan berinteraksi dengan orang lain. Interaksi dengan orang lain itu membutuhkan sebuah wadah yang mana wadah itu akan menjadi tempat kita untuk berekspresi. Di dalam berinteraksi
dengan orang lain, tentu saja dalam organisasi itu akan menemukan berbagai macam hal, baik itu persamaan maupun perbedaan. Biasanya dalam sebuah kelompok atau organisasi itu dalam interaksinya akan selalu dinamis. Karena kita sebagai makhluk yang akan selalu menyesuaikan diri, berinteraksinya menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang konflik, ya. Yang harus kita sadari, konflik itu dalam organisasi muncul tidak selalu bersifat negatif, ya. Tetapi konflik bisa dijadikan alasan untuk mengadakan perubahan dan dalam keorganisasian. Artinya, kemunculan konflik ini bisa berpengaruh positif terhadap perkembangan organisasi. Mungkin kita bisa melihat banyak sekali organisasi yang bersifat stagnan, atau istilah kitanya maju di jalan di tempat, tidak pernah bisa bergerak, tidak bisa berlari gitu ya. Karena apa? Karena di situ tidak ada konflik-konflik yang muncul. Apabila ada konflik di dalam organisasi, itu tidak hanya akan memunculkan sifat-sifat yang negatif, tetapi konflik itu ketika bisa dimanage oleh organisasinya, maka konflik tersebut akan menimbulkan pengaruh yang positif, karena akan bisa menjadi perubah dalam organisasi itu. Tingkatan konflik, kemudian sebab-sebab konflik, dan situasi-situasi dalam organisasi. Tingkatan konflik juga ada bermacam-macam, ada mudah, ada sedang, ada berat, ya. Dan sebab konflik itu tidak mesti dari luar organisasi, tetapi juga dari dalam organisasi. Bapak dan Ibu sekalian, tingkat-tingkat konflik yang biasanya terjadi di dalam organisasi, ya, seperti saya katakan tadi bahwa organisasi itu adalah sekumpulan orang yang tentu saja memiliki kedinamisan dalam rangka berinteraksi, maka tingkatan konflik pun bisa dibagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama adalah konflik intraperorangan, yang kedua konflik antar perorangan, yang ketiga konflik antar kelompok, kemudian konflik antar keorganisasian. Nah, konflik intraperorangan dan konflik antar perorangan ini biasanya lebih cenderung di dalam konflik intraperorangan ini biasanya lebih cenderung antara personal di dalam organisasi dengan personal yang berada di luar organisasi. Sedangkan konflik antar perorangan itu biasanya konflik yang terjadi antar personal yang berada di dalam organisasi. Kemudian konflik antar kelompok itu biasanya, atau yang dimaksud dengan konflik antar kelompok itu adalah kelompok-kelompok yang ada di dalam organisasi tersebut, ya. Ya, kita bisa sering melihat ada beberapa kelompok ada dalam sebuah organisasi, ada kelompok yang terbagi-bagi ke dalam beberapa kelompok, yang bisa saja kelompok itu berdasarkan kepada tugas masing-masing. Ya, ada dari bagian contohkan kalau dalam sebuah perusahaan ada dalam bagian produksi, ada dari bagian quality control, ada dari bagian manajemen gitu ya. Nah, kelompok-kelompok itu yang biasanya dengan adanya perbedaan pemahaman atau pendapat itu bisa menimbulkan konflik ataupun konflik antar keorganisasian, ya. Konflik antar keorganisasian tentu saja sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari organisasi itu, ya, ataupun alur atau jalur yang dipakai oleh keorganisasian. Maka tidak kurang sering terjadi konflik-konflik terjadi
berdasarkan pada kepentingan dari organisasi itu yang akan mempengaruhi. Kemudian konflik intraperorangan. Konflik ini muncul dalam diri seseorang individu dengan pemikirannya sendiri, atau dia dengan konflik ini individu mengalami semacam tekanan-tekanan dalam dirinya sendiri secara emosional, dan biasanya ini dengan di luar organisasinya, tekanan-tekanan ini. Nah, ini yang disebut dengan yang dimaksud dengan konflik intraorganisasi, ya. Berada dari dirinya dengan pikirannya, dia mengalami konflik atau berbeda keinginan, ya, yang disebabkan oleh tekanan-tekanan dari luar dirinya secara emosional, dan biasanya berada dari luar lingkungannya. Nah, itu yang dimaksud dengan konflik intraperorangan. Sedangkan konflik antarperorangan terjadi antara satu individu dengan individu lain atau lebih, biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat yang berlaku setiap orang dalam organisasinya. Nah, ini yang dimaksud dengan konflik antar perorangan. Biasanya perilaku orang yang berbeda-beda kemudian berada dalam satu lingkungan organisasi, itu yang bisa menimbulkan konflik itu terjadi, ya. Karena karakter seseorang atau sifat dan perilaku seseorang terkadang terbawa secara alami ke dalam kehidupan organisasinya. Dan ini yang bisa memunculkan konflik antar perorangan dalam organisasi. Kemudian konflik antar kelompok terjadi apabila di antara unit-unit kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit dari kelompok lain. Atau yang seperti saya sampaikan tadi dari beberapa divisi, bagian, ini berbeda kepentingan walaupun dalam sebuah organisasi, tetapi mereka ada keinginan untuk bisa menjadi lebih baik tentunya, maka ini bisa terjadi konflik antar kelompok. Pertentangan ini bila berlalu terus akan membuat koordinasi dan integrasi kegiatan menjadi terkendala, mengalami kesulitan. Tentu saja ketika konflik yang terjadi antara kelompok ini, apabila tidak segera diselesaikan, tidak segera dicarikan jalan keluarnya, maka akan bisa menghambat perjalanan organisasi. Perjalanan organisasi akan sangat sulit untuk bisa maju dan berkembang apabila konflik-konflik yang terjadi tidak bisa diselesaikan. Kemudian konflik antar keorganisasian. Konflik antar keorganisasian bisa juga terjadi antara organisasi satu dengan yang lainnya karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Bapak dan Ibu sekalian, masih sangat jelas di pikiran kita ketika adanya perbedaan antara organisasi, walaupun ini dalam sebuah pemerintahan, ya, kita pernah melihat adanya kepentingan antara KPK dengan kepolisian, ya. Sering kita diperlihatkan adanya konflik yang terjadi, konflik kepentingan antara KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian sebagai lembaga pengayom masyarakat, yang mana di sana ada peranan-peranan kepolisian yang diambil oleh KPK, ya. Seperti kita ketahui bahwa KPK bisa menangkap, bisa menginterogasi, bisa melakukan penyelidikan terhadap orang yang disangkakan melakukan korupsi. Padahal hal-hal itu merupakan tanggung jawab kepolisian dalam
aturan perundang-undangan. Tetapi di kita di Indonesia KPK memiliki kekuatan yang sama dengan kepolisian untuk menindak perilaku yang dianggap merugikan negara dengan korupsi itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari adanya ketidakcocokan, adanya ketidakcocokan mungkin karena berbeda pandangan, pemahaman tentang kinerja organisasi tersebut. Ini sebab-sebab konflik, Bapak dan Ibu sekalian. Sebab-sebab konflik ini bisa antar individu, bisa antar kelompok, bisa antar organisasi, yaitu persaingan terhadap sumber-sumber daya yang langka. Kita masih juga sangat membekas dalam pikiran kita bagaimana penggalian sumber daya alam Indonesia yang dieksplorasi oleh negara asing, kemudian itu menjadi salah satu yang kita perjuangkan, dan alhamdulillah sekarang sudah kembali ke tangan kita, yaitu PT Freeport. Itu sudah berada di tangan Indonesia yang selama puluhan tahun menggali, mengeksplorasi emas yang ada di Papua sana. Tetapi sekarang alhamdulillah sudah kembali ke dalam pangkuan Pertiwi. Nah, ini merupakan salah satu penyebab konflik. Sering sekali terjadi konflik yang baik itu konflik internal di dalam negara dan ataupun konflik antar negara, karena persaingan sumber daya yang langka ini akan terus terjadi. Kemudian yang kedua ada ketergantungan tugas. Biasanya ini terjadi dalam organisasi, dalam organisasi. Biasanya adanya ketergantungan tugas dari seorang contohkan dari antar pimpinan yang ada di lembaga tersebut, yang mana ketika dia menjabat sebagai salah satu bagian dalam organisasi itu, kemudian dia selalu berprinsip harus menunggu instruksi. Nah, ini juga akan menjadi penyebab konflik dari organisasi tersebut, sehingga perlu adanya pemahaman bersama di dalam organisasi tersebut sesuai dengan tugasnya masing-masing, sehingga akan terhindar dari ketergantungan tersebut. Apabila kita sudah memahami posisi kita, maka kita akan bisa menghindari ketergantungan dari tugas, dan tentu saja ini akan bisa menghindari konflik, penyebab konflik. Kemudian kekaburan batas-batas bidang kerja. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab konflik. Apa dalam sebuah organisasi, apabila kita tidak bisa memahami batasan-batasan kerja kita, tugas ketua apa, tugas sekretaris apa, tugas bendahara apa, kemudian tugas tersebut, sehingga ini bisa memunculkan konflik karena dianggap nanti akan mengambil peranan atau kerja dari pihak lain dalam organisasi tersebut. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga ini bisa dikurangi dan bisa meminimalkan konflik yang terjadi. Kemudian kriteria kinerja yang tidak sesuai. Nah, ini biasanya apabila sebuah organisasi yang memiliki tujuan kemajuan atau dalam konteksnya TQM, Total Quality Management-nya dia sudah menentukan standar yang harus ada ketercapaian, maka ketika dalam kelompok itu anggota kelompok itu tidak bisa memberikan kinerja yang sesuai dengan kriteria, maka akan terjadi konflik, sehingga ada hal-hal yang mungkin yang dianggap oleh anggotanya dia sudah bekerja tetapi tidak mendapatkan penghargaan. Tetapi di sisi lain pimpinan mungkin menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh anggotanya ini tidak sesuai dengan kriteria kinerja yang diminta. Nah, sehingga perlu diambil tindakan karena
organisasi harus tetap bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan tujuan dan prioritas. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, maka dalam untuk sebuah organisasi akan lebih baik dia memiliki visi dan misi yang bisa disosialisasikan ke dalam anggotanya, ke bawahannya, sehingga semua lini memahami betul apa yang menjadi tujuan dari organisasi itu dan apa yang menjadi prioritas kinerja dari organisasi tersebut. Hal ini bisa mengurangi konflik yang terjadi, penyebab dan bisa menjadi salah satu motivasi untuk mendorong kemajuan dalam organisasi tersebut. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, persaingan terhadap sumber-sumber daya yang langka yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah, ini setiap divisi dalam organisasi akan berlomba untuk mendapatkan bagian dari alokasi sumber daya yang ada. Masing-masing menginginkan alokasi sumber daya yang banyak agar dapat mempercepat pertumbuhan, kemajuan, dan pengembangan dalam divisi. Karena adanya persaingan tersebut akan memicu timbulnya konflik. Mungkin dalam Bapak dan Ibu pernah menemukan dalam sebuah organisasi ada persaingan di antara beberapa bagian. Contoh ada dari sisi pengembangan SDM dengan di bagian riset gitu ya, penelitian. Nah, ini merupakan satu hal yang normal sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, persaingan itu dalam rangka memotivasi diri untuk dapat mempercepat pertumbuhan ya dan kemajuan perkembangan divisinya. Sehingga keinginan ini akan mengarah kepada bagaimana mendapatkan alokasi sumber daya yang banyak tentunya. Karena dengan alokasi sumber daya yang banyak tentunya pertumbuhan dan perkembangan divisinya akan bisa tercapai. Nah ini yang dimaksud dengan persaingan terhadap sumber-sumber daya yang langka. Artinya yang sudah ditentukan gitu ya alokasinya, sehingga ini perlu ada persaingan di bagian itu, sehingga mungkin kalau tahun ini targetnya 90% tercapai, maka tahun depan akan ada penambahan alokasi. Nah seperti itu dalam bidang organisasi di pemerintahan maupun di organisasi swasta itu sekarang sudah menjadi suatu hal yang lumrah terjadi. Kemudian ketergantungan tugas atau independen ya. Dalam organisasi dapat dipastikan adanya ketergantungan antara dua individu atau kelompok untuk mencapai kesuksesan dalam tugas-tugasnya. Apabila antara dua pihak itu ada perbedaan prioritas, kemungkinan muncul konflik akan semakin besar. Semakin perbedaan dipertahankan, kemungkinan konflik juga akan lebih besar, bahkan lebih lama. Nah, ini salah satu contoh tadi yang sudah disampaikan, ketergantungan tugas independen atau interdependence. Kemudian kekaburan batas-batas bidang juga bidang kerja dalam organisasi yang tidak jelas akan memunculkan konflik, ya, tentu saja, dan menciptakan suatu kondisi di mana ada seseorang yang mendominasi dalam bidangnya. Nah, itu juga akan bisa memicu terjadinya konflik ketika ada dominasi dalam bidang tertentu. Nanti akan ada kecemburuan yang mana bisa mengakibatkan pertentangan ya dalam organisasi tersebut. Kemudian kriteria kinerja yang tidak sesuai. Nah, konflik semacam ini disebabkan adanya imbalan atas kemajuan suatu divisi oleh perusahaan. Ya, konflik bisa muncul apabila kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap subunit yang berbeda. Contoh yang tadi saya sampaikan, mungkin pimpinan menganggap divisi ini kerjanya bagus, gitu ya, sudah sesuai dengan target, kemudian dia kasih reward, gitu. Sedangkan yang lainnya karena kurang maka tidak mendapatkan reward. Nah ini juga akan memicu konflik dalam organisasi tersebut. Kemudian perbedaan tujuan dan prioritas.
Bapak dan Ibu sekalian, konflik juga bisa disebabkan oleh adanya usaha masing-masing subunit untuk mencapai tujuannya. Hal ini bisa tumbuh menjadi konflik bila ada ketidaksesuaian antara tujuan masing-masing. Bahkan usaha pencapaian tujuan suatu subunit dapat menghalangi subunit lain dalam mencapai tujuannya. Ya, sekali lagi, konflik juga bisa disebabkan oleh adanya usaha masing-masing subunit untuk mencapai tujuannya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, adanya keinginan yang besar untuk memajukan bagiannya, ya, ini bisa juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik. Ya. Tujuan dan perbedaan tujuan dan prioritas dari divisi-divisi itu juga akan menjadi sebuah persaingan yang tentu saja apabila tidak bisa dimanage dengan baik, ini akan menjadi penyebab terjadinya konflik dalam organisasi. Situasi-situasi konflik dalam organisasi. Nah, ini terbagi ke dalam dua, yaitu tipe-tipe situasi konflik, kemudian fase-fase konflik. Tipe-tipe situasi konflik. Yang pertama adalah konflik vertikal. Konflik terjadi antara atasan dan bawahan. Ini biasanya sering terjadi karena adanya kepentingan dan misalnya yang berbeda ya Bapak dan Ibu. Konflik antara atasan dan bawahan yang sering sekali kita temui dalam organisasi, diantaranya adalah kekurang mampuan atasan contohkan mengayomi bawahan, ataupun sebaliknya bawahan yang terlalu menuntut kepada atasan untuk bisa memberikan apa yang dimintanya. Dan konflik horizontal terjadi antara sesama karyawan atau kelompok yang berada pada hierarki yang sama. Nah, ini tentu saja konflik namanya horizontal itu di antara kelompok yang berada pada posisi yang sejajar gitu Bapak dan Ibu sekalian. Contoh dalam sebuah organisasi adalah antar divisi gitu. Semua divisi posisinya sama. Tetapi dalam konflik ini kadang-kadang membutuhkan persaingan yang ketat. Kemudian konflik garis staf. Bila konflik terjadi antara staf pada bidang tertentu. Nah, ini konflik ini biasanya pada staf yang ada di divisi ya. Staf itu yang terjadi persaingan. Ya. Konflik peranan. Nah, terakhir adalah konflik peranan terjadi bila komunikasi antar anggota tidak kompatibel bagi pemegang peranan. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh peranan dari si bawahan itu ya, bagaimana dia memberikan kerjanya. Nah, apabila baik biasanya dia akan mendapatkan peranan yang berbeda dari peranan dari yang lainnya. Fase-fase konflik. Yang pertama adalah fase klasik. Konflik bisa muncul tapi bersifat sementara dan harus diselesaikan pihak manajemen. Ini fase klasik ini konflik yang biasanya terjadi dalam interaksi dalam organisasi, itu biasanya diakibatkan oleh kebiasaan dari individu dalam organisasi itu. Antar interaksi anggota yang pada sebetulnya itu adalah hal-hal yang wajar, hal-hal yang biasa terjadi, tapi terkadang ini bisa menjadi konflik ya. Dan tentu saja ini kalau ini tidak segera mungkin mendapatkan perhatian dari pihak manajemen, maka konflik ini bisa meluas ya, kemudian juga bisa naik gitu ya tingkatan konfliknya. Kemudian fase hubungan antar manusia, konflik itu ada tapi bisa dihindari dan perlu diatasi. Coba diulangi.
Kemudian yang selanjutnya adalah fase kontemporer. Konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan organisasi. Konflik merupakan kenyataan hidup yang harus dipahami dan bukan ditentang. Seperti tadi saya sudah sampaikan di atas, sebagai makhluk sosial, kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Interaksi ini akan memunculkan konflik dalam kehidupan kita. Tetapi yang harus kita pahami adalah konflik itu merupakan sebuah kenyataan dalam kehidupan. Yang mau tidak mau harus bisa kita atasi, harus bisa kita carikan solusinya. Tidak bisa kita membiarkan konflik itu menjadi penghambat dari organisasi. Ini Bapak dan Ibu sekalian, fase konflik, kemudian manajemen konflik. Di sini ada dua manajemen konflik. Ya. Yang pertama adalah mengelola konflik. Berarti kita harus meyakini bahwa konflik memiliki peran dalam rangka mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Bagi organisasi, bagi sebuah organisasi, konflik harus dipahami sebagai peranan yang penting, ya, dalam rangka pencapaian sasaran secara efektif dan efisien. Karena dengan adanya konflik atau dengan adanya persaingan, maka kita akan bisa, kalau bisa mengelola organisasi itu agar dapat mencapai sasaran yang efektif dan efisien. Ya. Apabila organisasi itu tidak memiliki konflik, maka yang terjadi adalah pengelolaan yang buta. Karena biasanya pengelolaan akan lebih digantungkan kepada peranan seseorang, ya, satu orang saja, biasanya kepada pimpinannya. Nah, biasanya kalau sudah apa kata pimpinan itu sudah akan mengarahkan organisasi itu kepada kemunduran, bahkan kehancuran. Kemudian yang kedua adalah mengelola konflik perlu skala prioritas agar tidak menimbulkan kekacauan dalam koordinasi dan integrasi antar fungsi divisi dalam organisasi. Ya, tentu saja apabila kita ingin pengelolaan konflik itu bisa secara efektif dan efisien, maka kita harus bisa menentukan skala prioritasnya. Mana yang harus didahulukan dalam penanganan konflik tersebut. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang terjadi secara baik. Ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian, manajemen konflik. Kemudian 3 hal pokok dalam konflik. Konflik berkaitan dengan perilaku. 3 hal pokok dalam konflik. Yang pertama adalah konflik berkaitan dengan perilaku terbuka. Bisa muncul karena adanya ketidaksetujuan antara individu dan kelompok yang dibiarkan memuncak. Ya. Jadi konflik itu biasanya memang terjadi apabila adanya ketidaksetujuan antara individu atau kelompok yang dalam organisasi itu yang kemudian tidak mendapatkan solusinya, tetapi tidak diberikan penyelesaiannya, gitu ya. Sehingga ini memuncak menjadi konflik yang mengganggu dalam roda organisasi. Kemudian yang kedua adalah konflik muncul karena ada 2 persepsi yang berbeda, gitu. Ya. Adanya perilaku terbuka dan kemudian adanya persepsi yang berbeda dari individu dan kelompok itu yang akan mengakibatkan konflik. Kemudian adanya perilaku yang dilakukan secara sadar oleh salah satu pihak untuk menghalangi tujuan pihak lain. Nah, ini biasanya terjadi ketika dalam persaingan dalam organisasi. Ya, kalau kita bilang ada orang iseng, ya. Orang iseng, adanya perilaku yang dilakukan secara sadar oleh
satu pihak untuk menghalangi tujuan pihak lain, sehingga harapannya bagian divisi dia yang bisa muncul dan divisi lain yang tidak artinya divisi lain tidak bisa memperlihatkan hasil kinerjanya gitu, sehingga capaian targetnya akan mendapatkan penilaian yang baik dari atasannya, tetapi dihasilkan dengan cara yang kurang baik ya, dengan cara halang-halangi ya, tidak bisa bersaing secara sehat. Kemudian metode penyelesaian konflik, dominasi dan penekanan ya. Kemudian yang kedua kompromi, dan ketiga pemecahan masalah integratif. Dominasi dan penekanan. Dominasi atau kekerasan yang bersifat penekanan otokratik, ketaatan harus dilakukan oleh pihak yang kalah pada otoritas yang lebih tinggi atau kekuatan yang lebih besar. Ya. Sekali lagi, dominasi atau kekerasan yang bersifat penekanan otokratik, yaitu ketaatan harus dilakukan oleh pihak yang kalah pada otoritas yang tinggi atau kekuatan yang lebih besar. Nah, ini bisa kita lihat dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, sistem dominasi dan sifat penekanan otokratik ini. Apalagi saya kira Bapak dan Ibu masih ingat di tahun-tahun di masa-masa pemerintahan Orde Baru ya, dominasi atau kekerasan yang bersifat penekanan otokratik sangat banyak sekali terjadi. Pada waktu itu istilahnya semua orang harus mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh aparat pemerintahan. Kemudian meredakan atau menenangkan. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua, meredakan atau menenangkan. Metode ini lebih terasa diplomatis dalam upaya menekan dan meminimalkan ketidaksepahaman. Nah, saya kira di era kebebasan sekarang ini ya, sistem yang kedua ini yang akan lebih banyak dikedepankan oleh para pemegang pimpinan dalam organisasi, yaitu melakukan slow down ya, cooling down dalam mengatasi berbagai macam konflik yang terjadi dalam organisasinya. Nah, ya, daripada sistem yang pertama, yaitu dengan dominasi ya. Kemudian kompromi, jalan tengah. Nah, ini pemisahan pihak-pihak yang berkonflik dipisah sampai menemukan solusi atas masalah yang terjadi. Jadi untuk sementara kedua kubu yang berseteru ini mohon maaf Bapak dipisahkan dulu. Ya. Mohon maaf. Ya, Bu. Waktu sudah harus ke tanya jawab, Bapak. Oh ya. Ya, sebentar saya selesaikan dulu ya, Bu ya. Ya, silakan. Dipercepat aja ya. Ya, dipercepat aja. Ya, kemudian yang kedua, arbitrasi, adanya peran orang ketiga sebagai penengah untuk penyelesaian masalah. Ini biasanya sering kita lihat di pengadilan-pengadilan ya. Nah, kembali ke aturan yang berlaku saat tidak ditemukan titik temu antara kedua pihak yang bermasalah. Kemudian pemecahan masalah integratif, ya, ada konsensus sengaja dipertemukan untuk mencapai solusi terbaik, bukan hanya menyelesaikan masalah dengan cepat. Kemudian yang kedua konfrontasi, ya pihak mengemukakan pandangan masing-masing secara langsung dan terbuka. Kemudian penentu tujuan, menentukan tujuan akhir ke depan yang lebih tinggi dengan kesepakatan bersama. Nah, ini salah satu ilustrasi memahami konflik, ya, siapa berperan apa dan harus bagaimana. Ya, mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila dalam pemaparannya kurang bisa dipahami. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Enggak, Ibu Eli. Ya,
Terima kasih Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Bapak Asla sudah menyampaikan begitu gamblang mengenai organisasi mengenal konflik ini. Ternyata yang namanya konflik itu tidak sesederhana itu ya, tapi sangat kompleks. Nah, kepada Ibu Bapak barangkali ada yang akan ditanyakan, mari kita buka saja sesi tanya jawab ini. Sesi tanya jawab ini dibagi 2 termin, tiap terminnya 3 orang. Dipersilahkan untuk bertanya. Mangga Ibu Bapak, barangkali ada yang akan ditanyakan. Konflik itu ternyata tidak hanya untuk pribadi ya, untuk luas, tetapi di dalam diri juga konflik itu sangat berpengaruh sekali ya. Ini mungkin dikenal dengan psikosomatis juga, penyakit diri sendiri itu yang namanya konflik ya, yang dimana penyelesaiannya ini mungkin ya harus oleh dirinya sendiri. Ini tidak ada obatnya. Ini dari siapa ya? Dari PGRI 1 Siaga ini. Menyampaikan materinya cukup menarik ya. Kemudian ini dari Bapak Rahmat. Ada pertanyaan. Dalam konteks manajemen konflik, konflik bisa dimaknai dengan keharusan karena akan memunculkan keharmonisan dan dinamisasi dalam mohon maaf Bapak. Ya. Manajemen, saya mau bertanya. Konflik dari Pak. Dari Bapak Rahmat Sunara ya. Ya. Bagaimana sebaiknya kita bersikap? Ya, Pak Rahmat Sunara. Bagaimana? Ya. Bersikap? Silakan Bapak. Ya, yang pertama yang dari Pak Rahmat Sunara Ya. Bahwa dalam konteks manajemen konflik bisa dimaknai sebagai keharusan, ya. karena akan memunculkan harmonisasi dan dinamisasi dalam organisasi. Betulkah persepsi ini? Saya kira itu adalah sesuatu. Tadi saya di depan juga sudah menyampaikan bahwa konflik itu dalam sistem manajemen organisasi modern itu konflik harus ada justru. Karena organisasi tanpa konflik akan mati. Ya istilahnya begitu ya, sudah seperti itu. Karena dengan memanage konflik-konflik yang terjadi, dalam arti konflik yang positif ya, konflik yang positif, itu akan bisa meningkatkan prestasi organisasi. Sedangkan konflik yang negatif itu harus diminimalisir dalam rangka menyeimbangkan perjalanan organisasi. Jadi saya kira bisa kita ambil kesamaan bahwa persepsi dalam sebuah konflik itu menjadi sebuah keharusan memang dalam organisasi ya untuk di zaman sekarang ini. Mungkin itu jawaban saya untuk Pak Agus Sunaria ya, bahwa saya sependapat Pak Rahmat Sunara ya bahwa saya sepakat dengan persepsi tersebut. Memang konflik harus ada gitu dalam organisasi. Kemudian yang dari Ibu Amin ya, Ibu Amin Kiswoyowati. Dari Ibu siapa Bu? Dari Ibu Mugi Pak.
Ibu Mugi. Dari Ibu Mugi. Apa Bu pertanyaannya Bu? Bagaimana seharusnya bawahan bertindak jika melihat ada perilaku negatif rekan kerjanya dan Oh ya. melaporkan kepada atasan? Ya, dari Ibu Kiswayawati ya. Ya, dari Ibu Kiswayawati ya Bu ya itu. Ya, Oh iya, dari bagaimana seharusnya bawahan bertindak jika melihat ada perilaku negatif rekan kerjanya dan melaporkan kepada atasannya, tetapi tidak ditanggapi. Nah ini tadi di slide sebelumnya ada tentang kemampuan atasan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang terjadi. Memang banyak ya hal yang seperti ini, terutama dalam organisasi yang istilahnya organisasi yang lebih cenderung ke organisasi natural gitu ya, organisasi kelompok-kelompok yang tertentu, yang mana di situ biasanya akan lebih mengutamakan kepada pemahaman yang sejalan dengan pimpinannya. Terkadang apabila terjadi konflik di antara dua bawahan tetapi berbeda posisinya, nah ini biasanya atasan ini akan lebih cenderung menentukan pilihan mana yang harus dia harus dia pertahankan gitu ya. Nah, sedangkan pertanyaan dari Ibu Kuswayawati ini yang diminta adalah bagaimana bawahannya yang harus bertindak gitu. Tindakan bawahannya gimana gitu ketika laporannya itu tidak ditanggapi. Pada prinsipnya seorang bawahan ya harus menerima keputusan pimpinan, karena mungkin saja apa yang dilakukan oleh pimpinan itu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, ya, kepentingan yang lebih besar ketimbang apa yang mungkin kita bayangkan. Karena saya yakin seorang pimpinan akan lebih mempertimbangkan berbagai macam aspek yang mungkin dianggap akan berpengaruh terhadap organisasinya. Sehingga bisa jadi tidak menanggapinya itu adalah karena dia mempertimbangkan hal yang lebih besar yang akan terjadi yang apabila dia menanggapi laporan salah satu bawahannya itu. Jadi menurut saya ya karena dia bawahan sudah melaporkan sesuai dengan kapasitasnya, ya apabila kemudian pimpinan mengambil sikap yang lain, ya saya kira bawahan harus bisa legowo untuk menerima itu. Nah itu kalau menurut pendapat saya. Kemudian ada lagi Bu? Masih ada Bapak untuk penanya terakhir. Jika dalam organisasi tersebut saja sekolah, terkadang menemui pemimpin yang tidak mampu membuat suasana kerja harmonis dan selalu menentang program yang diajukan. Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Ini dari Ibu Dian Marlina. Ya, yang disampaikan oleh Ibu Dian itu adalah sesuatu yang sering sekali kita hadapi di lapangan. Ya, bahwa terutama di sekolah, ya, yang sekali lagi saya sampaikan sekolah itu berbasis organisasi tertentu, itu biasanya memang memberlakukan kebijakan. Nah, persoalannya adalah bagaimana mengkomunikasikannya. Saya kira dalam organisasi di sekolah gitu ya Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja kalau sekolah itu setiap tahun ya, setiap tahun awal tahun ajaran, biasanya sekolah itu sudah merumuskan ya atau membuat rencana kerja tahunan apa yang akan dilaksanakan oleh sekolah itu selama 1 tahun gitu ya.
Dan saya kira ketika Bapak dan Ibu kemudian ingin melakukan sebuah atau mengajukan sebuah rencana gitu ya, keinginan program ya, kemudian oleh kepala sekolahnya tidak diterima, ya, kepala sekolahnya tidak diterima dengan alasan yang masuk akal, saya kira sekali lagi seorang pimpinan akan lebih banyak berpikir lebih luas ketimbang berbicara satu persoalan. Mungkin ada hal yang dipertimbangkan oleh pimpinan itu sehingga Bapak dan Ibu ya mau tidak mau harus bisa menerima dengan logo. Tetapi apabila memang yang diajukan itu kemudian ditentang dengan tanpa alasan yang mungkin bisa dipertimbangkan, saya kira ada yang bisa ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mungkin disampaikan kembali dalam rapat-rapat yang ada di sekolah itu, mengingatkan kembali bahwa ada program yang tertunda, ada program yang perlu dilakukan, dan itu kalau dalam rapat saya kira pimpinan juga akan memberikan peluang yang besar kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pendapatnya tentang program itu. Nah, nanti akan ada pertimbangan kedua mungkin yang akan diambil oleh pimpinan tersebut. Nah, saya kira seperti itu, ya. Jadi dikomunikasikannya ya tetap dalam rapat resmi, dalam rapat sekolah gitu. Karena biasanya kalau bicara program di sekolah itu tidak ditentukan dalam rapat sekolah biasa. Mungkin itu Ibu Eli. Ya. Bagaimana Ibu Dian? Mudah-mudahan puas dan tidak puas. Kalau tidak puas, terima kasih juga. Kita jadi penasaran ingin berkomunikasi terus dengan Bapak Aslan. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita buka sesi berikutnya, yaitu yang kedua. Tanya jawab yang kedua, dipersilahkan barangkali ada yang masih penasaran mau menanyakan hal-hal mengenai konflik ini. Sudah masuk, sudah membuat link meeting. Masih ada? Ya. Ternyata kalau saya masukkan dalam kalau tidak ada, diingatkan mohon diisi untuk absensi ya. Sudah di-share kembali. Mohon maaf yang awal itu ternyata ada kesalahan teknis sedikit ya. Nah, untuk itu Ibu Bapak, mari kita simpulkan bersama mengenai materi hari ini, dan kepada Bapak Aslah silahkan untuk memberikan kesimpulannya. Ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Konflik pasti akan selalu ada. Karena konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi. Konflik bisa disebabkan oleh banyak hal dan faktor yang pada intinya karena organisasi terbentuk dari banyak individu dan kelompok yang memiliki sifat dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Yang terpenting, bagaimana kita mensikapi atas konflik-konflik tersebut sehingga konflik yang terjadi tidak menjadi penghalang, tapi justru menjadi pendorong organisasi kita maju. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator, kepada Ibu Eli. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak Aslah yang telah menyampaikan paparannya secara luas ya. Nah, itulah Ibu Bapak untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu tidak puas karena kita harus belajar terus sepanjang hayat, di mana konflik pasti datang dan kita harus bisa menyelesaikannya. Kita hidup bukan mencari kebahagiaan tetapi mencari masalah, dan harus pula bisa menyelesaikannya secara utuh sehingga kita mendapatkan ridhonya dari Allah dan mendapatkan hal-hal yang lebih baik untuk dunia dan akhirat kita. Baik, itu saja untuk pemaparan hari ini, dan saya kembalikan kepada host.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu, boleh nanya nggak Bu? Ini ada yang bisa ngisi absen nggak? Oh iya Bapak, mohon maaf absennya ada kesalahan teknis ya. Iya. Belum bisa. Jadi nanti barangkali akan saya sharekan di grup Oke. yang grup yang ketiga. Dan mungkin kalau masih stay juga nanti akan saya usahakan untuk bisa dikirimkan lagi. Mungkin itu Pak pemberitahuannya untuk absen. Oke. Ya, karena saya dari tadi nggak bisa masuk, makanya nanya. Baik. Pak Aslah dan Ibu Eli sebagai moderator sudah memandu kegiatan ini dengan baik. Saya sebagai host mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama terkait dengan pengisian absen ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi. Akan untuk di-share di grup bagi Bapak Ibu yang kegiatan acara pada malam hari ini. Kita akhiri kegiatan ini bersama-sama sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf, saya akhiri kegiatan ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nanti di Bu Amin? Ya. Ya. Nanti di view form ya presensinya. Ketika ngedit view form nanti Iya, dites dulu oleh ibunya kebuka enggak gitu view formnya. Baru setelah itu di-sharekan ke grup. Ya nanti saya coba share ke Eki dulu ya. Ya. Sekarang Bapak Ibu, sekarang untuk sesi ke-6 perubahan sudah selesai. Kita live meeting masuk ke sesi 7. Ada sesi yang baru.